Oke, bisa dimulai ya, Mas? Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 13 dari mata kuliah desain produk akan mempresentasikan tentang tugas kita yaitu dengan tema ekonomi sirkuler dan strategi untuk masa depan, di mana pengaruh dari ekonomi sirkuler ini pada strategi desain produk untuk menciptakan produk yang mendukung model bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab akan lingkungan. Perkenalkan nama saya Ega Bintang Putra Perdana dengan NIM akhir 017 dengan Mas Raya Yusuf Priatmojo dengan NIM akhir 004. Langsung kita akan memasuki ke dalam materinya. baik. Terima kasih Mas Ega. Selanjutnya, pertama yaitu konsep dan tinjauan ekonomi sirkular. Yang pertama, konsep pertama yaitu zero waste. Ekonomi sirkular bertujuan untuk mengubah semua material dan produk menjadi sumber daya untuk siklus produksi baru, menciptakan sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Lanjut, tujuan utama yaitu menggunakan sumber daya secara bijaksana, mengurangi polusi dan perubahan iklim, serta menciptakan peluang ekonomi baru di industri, daur ulang, dan inovasi ramah lingkungan. Kemudian, desain produk dalam ekonomi sirkular. Desain produk dalam ekonomi sirkular memperhatikan siklus hidup lengkap produk, dari bahan baku hingga daur ulang, dengan fokus pada dampak lingkungan. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu materi tentang karakteristik model bisnis sirkuler. Nah, menurut Badan Lingkungan Eropa pada tahun 2016 atau bisa disebut dengan EEA menjelaskan bahwa karakteristik model bisnis sirkuler itu dibedakan menjadi 5 kategori utama, yaitu yang pertama adalah menciptakan lebih sedikit sisa material, yang kedua yaitu input dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit, terus yang ketiga peningkatan bagian sumber daya dan energi yang dapat didaur ulang, keempat melakukan pengurangan emisi, dan kelima menjaga nilai suatu produk komponen dan bahan dalam ekonomi. Maksudnya dalam poin kelima ini adalah menjaga nilai-nilai ekonomi dari suatu produk, komponen, dan bahan. Terus selanjutnya ada model bisnis ekonomi sirkuler. Nah, dalam buku Sony Craft itu menjelaskan atau eh, menguraikan model bisnis ekonomi sirkuler ini ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama model bisnis rantai pasok, di mana model bisnis rantai pasok ini lebih menuntut barang kebutuhan yang berkualitas dengan durasi pakai yang dalam jangka waktu yang lama, ramah lingkungan, zero waste atau tidak ada limbah, dengan prinsip eco-efisien dan eco-efektif. Terus yang kedua adalah model bisnis daur ulang dan pemulihan, di mana model bisnis daur ulang dan pemulihan ini menekankan kepada segi penghematan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam yang diperlukan sebagai bahan baku, barang modal, dan barang kebutuhan dalam proses produksi perusahaan. Terus yang ketiga ada model bisnis produk tahan lama. Model bisnis ini meliputi ketahanan produk yang dibuat dalam jangka waktu yang tahan lama. Terus yang keempat, ada model bisnis sewa atau sharing, di mana model bisnis ini adalah sebagai pengganti konsep produk tertentu secara sendiri-sendiri, yaitu dengan model bisnis dengan saling berbagi pada produk yang sama. Terus yang terakhir adalah model bisnis produk sebagai jasa, di mana model bisnis ini didasarkan pada prinsip membeli dari sebuah produk atau kebutuhan daripada membeli dan memiliki barang yang dibutuhkan. Seperti contoh, kita membeli jasa dari satpam untuk menjaga gudang persediaan di perusahaan. Itu sebagai contoh model bisnis produk sebagai jasa. Terus untuk selanjutnya, yaitu ada prinsip ekonomi sirkuler. Prinsip ekonomi sirkuler ini tersajikan dalam sebuah loop pada gambar di situ, yaitu yang berawal dari material extraction atau lingkaran bahan mentah dan berakhir pada waste management, di mana bahan mentah tersebut akan
di melalui proses produksi akan menjadi sebuah produk dan produk itu tidak akan menimbulkan limbah atau waste management atau mengurangi limbah. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari loop tersebut, di mana yang pertama akan dimulai dari lingkaran bahan mentah atau raw material extraction, di mana pada bagian ini dijelaskan bahwa SDA itu perlu digunakan dengan cara yang efisien dan tanpa menghabiskan sumber daya bumi, yaitu dengan menggunakan konsep daur ulang. Terus setelah raw material extraction akan diputar menjadi lingkaran desain produk atau produk desain, di mana pada produk desain ini terfokus untuk membangun sebuah ekonomi sirkuler dengan menciptakan produk yang memiliki kualitas tahan lama dan mudah untuk digunakan kembali serta didaur ulang. Jadi produk itu memiliki waktu yang panjang untuk dipakai dan dapat digunakan kembali. Terus yang ketiga ada loop fabrikasi, produksi dan remanu atau production and manufacturing, di mana loop ini atau lingkaran ini itu terfokus pada pengubahan produk bekas, rusak ataupun usang menjadi produk fungsional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dari tetap mempertahankan nilai-nilai orisinil dari produk tersebut. Terus yang keempat ada lingkaran konsumsi atau consumption, yaitu terlebih terfokus pada perilaku pelanggan, yang mana perilaku pelanggan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena beberapa pelanggan kan eh, tidak mengetahui apa itu ekonomi sirkuler. Terus yang kelima adalah yang terakhir sekaligus tujuan dari penerapan prinsip ekonomi sirkuler ini yaitu lingkaran pengelolaan limbah atau waste management, di mana menurut Sky Varsiente dan teman-temannya pada 2021 itu menguraikan bahwa mengurangi penggunaan dari produksi sampah merupakan tujuan utama dari penerapan ekonomi sirkular ini. Terus kita memasuki eh, materi berikutnya yaitu implementasi dan pelaksanaan ekonomi sirkuler. Nah, ketiga ini ada mikro, meso, dan makro itu merupakan klasifikasi atau pengelompokan dari implementasi ekonomi sirkuler berdasarkan skala dan unit analisis. Di mana mikro yang pertama itu lebih menyorot kepada transisi menuju ekonomi sirkuler yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan. Terus yang kedua adalah meso, di mana perluasan dari mikro yaitu menjadi kolaborasi antar perusahaan melalui simbiosis pada industri. Terus dalam tingkat yang lebih besar lagi ada makro yang lebih menekankan upaya yang dilakukan oleh suatu kota, wilayah atau negara dalam mempromosikan paradigma atau konsep dari ekonomi sirkuler ini. Mohon maaf. Terus selanjutnya pelaksanaan dari ekonomi sirkuler ini yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan itu harus memiliki tiga nilai dasar ekonomi sirkuler yang ditunjuk menurut Ellen MacArthur Foundation. Tiga nilai dasar tersebut adalah yang pertama, yaitu perusahaan harus menawarkan solusi yang meningkatkan pemanfaatan aset dan produk. Terus yang kedua adalah perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperpanjang umur produk. Yang terakhir adalah perusahaan perlu untuk melakukan penutupan loop. Penutupan loop ini diartikan bahwa produk yang hasil output dari perusahaan itu dapat digunakan kembali, di remanufaktur, dan didaur ulang. Tidak hanya habis dipakai terus dibuang begitu saja. Nah, perusahaan yang menerapkan tiga nilai dasar ekonomi ini akan memperoleh manfaat yang besar, baik dari segi ekonomi dari perusahaan tersebut maupun dari segi lingkungan di sekitarnya. Terus kita akan memasuki pada peluang dan tantangan model bisnis ekonomi sirkuler. Nah, tabel di samping ini merupakan beberapa tantangan atau keterbatasan
menurut Linder pada tahun 2017 yaitu yang mengklasifikasikan sebanyak 10 tantangan dan penyebabnya. Tantangan yang pertama yaitu ada klien, bahwa penyebabnya adalah tidak semua orang sadar akan lingkungan atau sadar akan ekonomi sirkular ini. Terus yang kedua adalah ahli teknologi, di mana ahli teknologi akan berupaya untuk mencari cara terbaik untuk mengembalikan produk dengan kondisi aslinya atau bahkan yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah arus kembali. Penyebabnya adalah tidak semua produk dapat kembali ke rantai pasokan. Keempat, klasifikasi produk. Penyebabnya adalah tidak semua produk dapat digunakan kembali. Terus yang kelima, penurunan beberapa produk perusahaan. Kemungkinan terjadi penurunan penjualan apabila produk baru dari perusahaan tersebut dengan periode siklus hidup yang sangat panjang akan dapat mengurangi penjualan yang sebelumnya. Itu salah satu penyebab penurunan beberapa produk dari sebuah perusahaan. Hmm. Terus yang keenam yaitu kerentanan terhadap model, di mana penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk menanggapi perubahan dalam desain produk. Terus yang ketujuh adalah resiko modal tetap. Penyebabnya apabila produk disewakan, bukan dijual, resiko keuangan ditransfer dari pelanggan ke produsen. Terus yang kedelapan, peningkatan risiko operasional, di mana penyebabnya adalah konsekuensi dari peningkatan tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab perusahaan akan lebih sangat diperhatikan ya, karena perusahaan itu akan membuat sebuah produk di mana produk ini akan ditanggungjawabkan nih, limbahnya atau apakah dibuang atau dapat didaur ulang. Terus yang kesembilan ada kebijakan dan undang-undang. Penyebabnya adalah kurangnya regulasi, kebijakan, dan dukungan perundang-undangan di setiap pemerintah pada negara-negara masing-masing. Terus yang terakhir adalah mitra. Penyebabnya adalah model bisnis harus kompatibel atau relevan dengan perusahaan yang utama. Ketika mitra tidak relevan dengan perusahaan utama, maka akan terjadi banyak hambatan di situ. Terus ya, di samping tantangan-tantangan juga ada peluang dari penerapan bisnis ekonomi sirkular ini. Nah, model bisnis sirkular ini menawarkan peluang yang besar, terutama pada segi penghematan biaya melalui pengurangan limbah, manajemen rantai pasok yang lebih baik, sensitivitas lebih rendah terhadap volatilitas harga sumber daya. Terus yang terakhir adalah penghematan biaya melalui hubungan yang lebih lama dan lebih baik dengan pelanggan. Selain keempat hal ini, pergeseran ekonomi sirkuler ini juga akan mendorong inovasi desain produk yang akan membuka peluang kerja dan akan memberi manfaat bagi lingkungan. Selain peluang yang besar didapatkan oleh perusahaan, penerapan dari bisnis ekonomi sirkular ini akan membawa dampak yang positif pada produktivitas sumber daya, di mana terjadinya peningkatan produktivitas sumber daya akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi karena penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan peningkatan sumber daya ini, maka akan lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raya. Kepada Mas Raya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ega. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu pengaruh ekonomi sirkular pada strategi desain produk. Yang pertama, reduksi limbah. Dalam ekonomi sirkular, desain produk dimulai dengan mempertimbangkan bagaimana produk akan diproses setelah selesai digunakan oleh konsumen. Produsen memikirkan cara untuk memengaruhi limbah dengan merancang produk yang mudah didaur ulang atau dapat dipecah menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, penggunaan bahan ramah lingkungan. Desainer telah memilih bahan yang ramah lingkungan seperti bahan daur ulang atau bahan yang dapat terurai dengan mudah. Penggunaan bahan-bahan ini mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu memperpanjang siklus hidup produk. Selanjutnya, peningkatan umur pakai.
Produk dirancang agar tahan lama dan dapat diperbaiki jika rusak. Dengan meningkatkan umur pakai produk, jumlah limbah yang dihasilkan dapat dikurangi secara signifikan. Yang terakhir, sistem low-fat. Desain produk dalam ekonomi sirkular mempertimbangkan bagaimana produk dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi setelah digunakan. Ini bisa berarti mendesain produk dengan komponen yang dapat digunakan kembali atau dengan cara yang memungkinkan produk dijual kembali atau disewa setelah digunakan. Next. Baik, slide selanjutnya itu menciptakan produk yang mendukung model bisnis berkelanjutan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama inovasi produk. Inovasi produk merupakan kunci untuk menciptakan produk yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru yang ramah lingkungan, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, ada kolaborasi industri. Kolaborasi antar perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mengembangkan solusi ekonomi sirkular. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan. Yang terakhir ada pemikiran jangka panjang. Penting bagi perusahaan untuk memfokuskan pemikiran mereka pada dampak jangka panjang produk terhadap lingkungan dan ekonomi. Ini termasuk mempertimbangkan siklus hidup produk, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pembuangan akhir, serta memikirkan cara untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif produk selama masa pakainya. Lanjut. Selanjutnya, ada tanggung jawab lingkungan dalam strategi desain produk. Ini juga terdapat 3 poin penting, yaitu prinsip pengembangan produk berkelanjutan. Integritas lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh siklus hidup produk. Dari perencanaan hingga pembuangan akhir, proses desain harus mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk pemilihan bahan baku, metode produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan akhir. Yang kedua, konsep desain bersih. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari produk selama seluruh siklus hidupnya. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan produk yang efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya, dan pemikiran tentang cara terbaik untuk mengurangi atau menghilangkan limbah yang dihasilkan selama proses produksi dan penggunaan. Yang terakhir ada praktek terbaik. Perusahaan dapat belajar dari contoh-contoh perusahaan lain yang telah berhasil menerapkan strategi desain produk yang berkelanjutan. Studi kasus dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan praktik terbaik untuk menciptakan produk yang lebih berkelanjutan secara ramah lingkungan. Baik, kesimpulannya yaitu ekonomi sirkular mendukung bisnis berkelanjutan dengan mengurangi limbah dan menggunakan sumber-sumber daya yang lebih efisien. Bisa menciptakan produk tahan lama meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan pola konsumsi dan teknologi. Terdapat peluang besar untuk inovasi produk ramah lingkungan. Untuk masa ke depan, berkelanjutan, perusahaan harus mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam desain produk, berkolaborasi, dan belajar dari praktik terbaik di industri-industri. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13 yang dapat kami bawakan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.